Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibil fuqara wal masakin abil qasim Mustafa Muhammad wa ala ali thayyibin tahirin amma. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Musa Kadzim Al-Habsyi dan para pemirsa semua yang ada di kajian online ini. Pada kesempatan ini insya Allah kami dari organisasi HPI, Himpunan Pelajar Indonesia yang ada di Iran, membuka tanya jawab online seputar sebuah tema yang hangat untuk diperbincangkan pada saat ini, yaitu tentang memperingati Hari Al-Quds. Untuk membuka kajian ini, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada arwah para syuhada yang telah berjuang di jalan Islam, terutama di jalan pembebasan negeri Palestina yang sedang sampai saat ini masih terjajah. Mudah-mudahan dengan kiriman doa surat Al-Fatihah kita dapat memudahkan, dapat memberikan semangat baik secara spirit ataupun secara mental yang pada diri mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Musa Kadzim Al-Habsyi selaku pemateri pada sesi tanya jawab kali ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Kumail di Palembang yang telah memfasilitasi acara ini, kepada jajaran panitia yang sudah mempersiapkan semua ini, dan para peserta yang telah hadir. Insya Allah kita akan mendengarkan beberapa ulasan tentang Hari Al-Quds yang sampai saat ini menjadi topik yang layak untuk diperbincangkan dan layak untuk diangkat ke publik supaya kita, terutama umat Islam, sadar akan sebuah nilai Islam tentang sebuah perjuangan, yaitu memperjuangkan negeri yang sedang terjajah yang merupakan kiblat pertama umat Muslim, yaitu Al-Quds, Palestina. Imam Khomeini mengenai sejarah Al-Quds ini pada pertama kalinya pernah menyerukan kepada umat Muslim. Dia menyatakan dalam Sahifah Imam, dalam bukunya, yaitu saya meminta seluruh umat Islam di dunia untuk menjadikan hari Jumat terakhir bulan Ramadan, yang termasuk malam-malam Lailatul Qadar dan juga dapat menjadi penentu nasib bangsa Palestina, sebagai hari Quds, dan mengumumkan solidaritas internasional umat Islam dan mendukung hak-hak legal bangsa Palestina. Saya berdoa semoga kaum muslimin mencapai kemenangan atas orang kafir. Begitulah bagaimana sejarah peringatan Hari Al-Quds ini dimulai dengan semangat dan spirit solidaritas umat muslim. Kita sama-sama membangun semangat ini untuk sama-sama mengusir penjajahan di atas muka bumi ini, terutama di muka bumi Palestina. Oke, ikhwan dan akhwat sekalian yang hadir di kajian online ini, seperti yang telah disebutkan, seperti yang telah kami sampaikan, bahwa ini adalah forum tanya jawab tentang peringati Hari Al-Quds. Namun sebelum itu, kami juga sudah mendapatkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu ulasan materi tentang seputar Hari Al-Quds yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Musa Kadzim Al-Habsyi selaku intelektual muslim, selaku pengamat politik Timur Tengah juga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustadz Musa Kadzim Al-Habsyi kami persilahkan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada saudara-saudaraku di HPI Iran yang telah menyelenggarakan acara ini. Barakallahu fikum wa waffaqallahu sa'yakum wa syakarallahu sa'yakum. Insyaallah Allah akan memberi pahala atas kerja antum pada malam hari ini. Berbicara tentang Yaumul Quds, kita sesungguhnya berbicara tentang bagian dari keyakinan kita, bagian dari hakikat dan jati diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin, juga sebagai insan, sebagai manusia, karena Yaumul Quds memiliki berbagai dimensi itu sekaligus. Ada aspek keagamaan di situ karena kita berbicara tentang Al-Quds yang di situ adalah tanah para nabi penerima wahyu dari zaman sebelum Islam, dan juga di situ ada masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Juga di situ adalah simbol dari agama-agama Ibrahimik atau agama-agama tauhid ya, yang biasa disebut sebagai monoteisme. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa semua nabi pernah menginjakkan kakinya ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini. Jadi ini adalah tempat yang memiliki suatu ikatan yang bukan hanya historis, tetapi bisa disebut sebagai transhistoris. Artinya bukan hanya berkaitan dengan masa-masa lampau maupun masa kini, tapi juga masa-masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu dalam riwayat juga disebutkan bahwa Baitul Maqdis akan memiliki suatu peran di masa era kemunculan Sahibul Asri waz Zaman, dan juga di situ juga Nabi Isa akan kembali dan mengumandangkan dakwahnya yang sebenarnya. Jadi ini adalah suatu yang terkait dengan doktrin dan akidah kita. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain juga kita tahu bahwa ada aspek kemanusiaan yang tidak bisa kita ingkari. Itu juga bagian esensial dari agama kita, yaitu adanya, tadi sudah disebutkan, adanya penindasan. Dan penindasan itu dimanapun ia berada, kita punya tanggung jawab semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita untuk melawannya dan mengenyahkan penindasan itu dan menolong yang tertindas, ya. Nusratul dhaif atau nusratul mazlum, ya, menolong yang tertindas, yang dizalimi, teraniaya. Ini adalah bagian dari ajaran agama dan bukan hanya bagian biasa atau bagian sekunder atau furu', tapi bagian dari usul dan bagian dari pokok ajaran agama ini. Dan kita tahu bahwa agama ini hakikatnya untuk bumi ini, agama ini adalah untuk menegakkan al-qist wal adl, untuk menegakkan keadilan dan untuk menegakkan neraca kesetaraan dan lain sebagainya. Itu aspek kemanusiaan yang juga terkait dengan aspek akidah yang tidak bisa dipisahkan. Lalu ada juga aspek kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia yang punya tugas konstitusional untuk menyebarkan kemerdekaan ke seluruh dunia. Yang ini juga tercantum dalam preambul konstitusi dan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar kita. Yang itu berarti kita punya tugas juga sebagai warga negara Indonesia untuk memerdekakan seluruh bangsa yang terjajah. Dan satu hal yang di sini ini aspek historis juga, bahwa bangsa Palestina yang ketika itu masih dalam kondisi katakanlah belum sepenuhnya terjajah dan belum sepenuhnya mengalami nakbah atau prahara itu, sebelum negara jadi-jadian bernama Israel itu berdiri di tanah itu pada 1945, pejabat-pejabat Palestina adalah yang pertama-tama mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini aspek tidak bisa kita lupakan. Kita adalah bangsa yang mengenal jasa orang, ya, memiliki budi pekerti dan perangai yang luhur, di mana kita harus mengingat jasa orang yang telah membantu kita, mengakui, mendukung kita di forum internasional, dan itu adalah negara Palestina pra 1948. Artinya di saat Palestina masih 1945, Palestina masih dalam genggaman dan kuasa warga Palestina, mereka mendukung kemerdekaan Indonesia 1945. Lalu kita juga melihat bahwa Yaumul Quds ini dari tahun ke tahun memiliki momentum yang baik, ya. Selalu ada peningkatan partisipasi dari berbagai kalangan,
dari berbagai penjuru dunia. Kita melihat partisipasi masyarakat dunia semakin besar. Orang semakin yakin bahwa cara untuk mengumandangkan solidaritas tidak hanya lewat pikiran dan perasaan atau niat baik, tapi harus ditunjukkan melalui kita minimal turun ke jalan, berdemonstrasi, kalau tidak bisa berdemonstrasi mengadakan acara-acara seperti ini, menggaungkan ikatan kita dengan para mustadafin atau orang-orang yang tertindas itu. Dan itu setiap tahun kita melihat di mana-mana ada peningkatan partisipasi dan popularitas Yaumul Quds ini. Dan itu berarti bahwa pilihan mereka yang mendukung Yaumul Quds, pilihan Imam Khomeini sebagai pencetus hari ini, pilihan yang tepat dan strategis dan akan berbuah suatu saat nanti. Dan itu insya Allah bukan saat yang jauh sekali, tapi insya Allah di depan mata kita. Minimal generasi ini akan merasakan hari kemenangan itu. Karena kita lihat misalnya di tanah Palestina hari ini, kekejaman dan kekejian rezim Zionis ini tidak berhenti sama sekali. Bahkan saya mendengar misalnya dari kemarin itu Mahmud Abbas sebagai arsitek dari perjanjian Oslo, dan perjanjian Oslo itu kita ketahui sebagai awal legitimasi terhadap keberadaan rezim Zionis Israel di tanah Palestina. Arsiteknya yaitu Mahmud Abbas yang juga merupakan kepala otoritas Palestina dan kepala PLO menyatakan menghentikan dan membatalkan seluruh perjanjian kerjasama dengan Israel. Itu artinya apa? Artinya satu-satunya partner dan satu-satunya rekan yang bisa diajak atau dibohongi, yang bisa didudukkan minimal untuk foto bersama dan lain sebagainya oleh rezim Zionis ini dan Amerika telah menyatakan bahwa ini tidak ada gunanya lagi. Bahkan untuk foto bersama atau untuk seremoni pun Mahmud Abbas sudah tidak mau lagi. Dia telah membatalkan seluruh kerjasama, dan itu artinya apa? Pilihan perlawanan dan mukawamah semakin mengental dan semakin bulat dan semakin mengkristal. Jadi di depan bangsa Palestina sekarang ini pilihannya hanya mukawamah, dan itu pilihan yang telah ditetapkan oleh Imam Khomeini dan para pendukung Imam Khomeini sejak awal, dan juga ditetapkan oleh Said Ali Khamenei, dan juga mereka yang bersama dengan poros mukawamah sejak semula. Mereka telah menyatakan bahwa proses perdamaian dan negosiasi ini tidak ada ujungnya dan tidak akan membawa kemana-mana, bahkan akan hanya memberi waktu bagi Israel untuk terus mencaplok sepetak demi sepetak, wilayah demi wilayah dari tanah Palestina. Dan itu yang terjadi. Oleh sebab itu seorang Mahmud Abbas yang merupakan arsitek perjanjian Oslo, ya, di mana perjanjian itu sebagai catatan ya bagi mereka yang mungkin belum atau tidak ingat atau belum tahu, bahwa perjanjian itu didukung oleh seluruh dunia. Bahkan Suriah saja yang waktu itu bisa dianggap sebagai teman dan rekan dan memiliki hubungan baik dengan Iran ketika itu mendukung perjanjian ini. Artinya seluruh dunia termasuk Cina, termasuk Rusia, Uni Soviet atau Rusia waktu itu, dan seluruh dunia mendukung perjanjian Oslo ini. Tetapi apa yang terjadi? Perjanjian ini menghasilkan atau hanya menghasilkan aneksasi demi aneksasi tanah Palestina, pencaplokan tanah Palestina, menghasilkan pengusiran lebih banyak warga Palestina, menghasilkan berdirinya pemukiman Yahudi yang terus, yang ilegal itu yang terus, sampai dalam catatan Ismail Haniyeh hari kemarin, dalam pidato dia hari kemarin, yang kita tahu di hari kemarin seluruh pimpinan mukawamah termasuk Ismail Haniyeh, Jihad Islam dan juga Said Hasan Nasrullah dan lain sebagainya kumpul dalam sebuah webinar. Itu Ismail Haniyeh mencatat bahwa sebetulnya tepi barat itu sejak 1948 itu telah dianeksasi oleh rezim Zionis sebanyak 30%. Sekarang itu sudah tinggal 25% lagi yang berada di tangan Palestina. Itu pun di tangan otoritas Palestina. Jadi kantor-kantornya otoritas Palestina dan PLO itu adalah 25% dari tanah di tepi barat ini. Nah, juga di tepi barat ini ya yang masih diduduki oleh
Palestina itu dikuasai oleh Palestina, yang sisa 30% inilah juga yang kemudian jadi kantor-kantor PBB, UNRWA, UNHCR, dan badan-badan donor internasional. Itu pun sekarang terancam diambil alih oleh rezim Zionis yang tidak kenal batas, tidak tahu batas sama sekali ini. Dan itulah mengapa saya kira pilihan Mahmud Abbas untuk mengakhiri perjanjian damai dengan Israel dan memutus seluruh kerjasama dengan Israel itu adalah pilihan yang strategis dan pilihan satu-satunya paling realistis, dan tidak ada pilihan yang lain saya kira. Itu yang menurut saya mengapa sekarang menjadi lebih wajib lagi bagi semua yang merasa dulunya masih bimbang mendukung Palestina untuk segera mendukung Palestina. Karena saya pernah bertemu dengan salah seorang mantan wakil presiden Indonesia yang ketika kita minta dukungannya, dia malah berbalik mengatakan bahwa kita ini repot sebagai bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina karena Palestina ini ada banyak wajah, ada banyak faksi, ada yang mendukung perlawanan, ada yang tidak mendukung perlawanan, ada yang mau kerjasama dengan Israel. Jadi siapa yang mau kita dukung? Makanya dia kemudian mengatakan kita ya selama ini ya masih bekerjasamanya dengan PLO dan otoritas Palestina. Nah sekarang otoritas Palestina ini sudah mencabut kerjasamanya dengan Israel dan memutus seluruh perjanjiannya dengan Israel karena tidak ada gunanya. Bahkan seorang Mahmud Abbas itu sekarang ini terancam mengalami nasib yang sama dengan yang dialami oleh Yasir Arafat beberapa tahun yang lalu, yaitu mati di gedungnya dalam keadaan terracun atau apa. Dan itu yang mungkin akan kita lihat dalam waktu dekat ini. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga dia dan seluruh perjuangan bangsa Palestina. Saya kira itu sebagai pengantar untuk diskusi kita dan kita bisa mulai dengan tanya jawab. Silakan. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Sebuah materi yang cukup membuka wawasan kita seputar Hari Al-Quds dan seputar sejarah Palestina, bagaimana dari hari ke hari mengalami penderitaan yang cukup berat karena kan sikap arogan yang dilakukan oleh para segelintir orang yang ingin berkuasa atas manusia itu sendiri. Oke, alhamdulillah kita juga sudah dikirim beberapa pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini mengenai Hari Al-Quds. Mungkin di antara para teman-teman juga ada yang masih belum mengetahui secara global tentang Al-Quds. Oleh karena itu saya mulai dengan satu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama itu sudah 70 tahun lebih Palestina diduduki dan dihabisi oleh rezim ilegal Zionis. Perundingan damai dan hukum internasional pun tak kuasa memaksa Israel untuk menghentikan aktivitas jahatnya, mulai pencaplokan tanah, pembangunan pemukiman ilegal, pembunuhan, dan lain-lain. Lalu, apakah jalan resistensi dan perlawanan dianggap jalan yang efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan ini? Itu. Ya, seperti tadi saya katakan, bahwa jalan perlawanan ini semula ditantang oleh jalan lain atau cara lain yang menyebut dirinya sebagai oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok yang pro diplomasi atau opsi proses negosiasi perdamaian. Ya. Nah, kelompok itu diwakili oleh Yasir Arafat dulu dan diarsiteki oleh orang yang tadi saya sudah sebut, yaitu Mahmud Abbas. Mahmud Abbas ini atau Abu Mazin ini adalah orang yang mengarsiteki seluruh perjanjian antara otoritas Palestina, PLO, dengan Israel. Di antaranya yang paling spektakuler dan paling historis, paling monumental adalah yang disebut sebagai perjanjian Oslo, the Oslo Agreement. Nah, kemudian ada lagi yang disebut sebagai White River Agreement. White River Agreement, perjanjian yang ditandatangani oleh Palestina dan Israel pada 1998 di bawah pemerintahan Bill Clinton, itu memperkuat dan mengukuhkan isi dari perjanjian 1991 di Oslo itu. Nah, perjanjian-perjanjian ini akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai otoritas Palestina, yang sekarang kita sebut sebagai otoritas Palestina. Dan itu mereka, otoritas Palestina ini tidak mendukung perlawanan bersenjata. Mereka
Pertama, menerima Israel sebagai partner dalam perdamaian, itu artinya mereka mengakui adanya negara Israel, mengakui apapun yang dilakukan oleh Israel, memberi legitimasi terhadap Israel, dan juga menghambat perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok faksi-faksi perlawanan seperti jihad, seperti Hamas, seperti Al-Jabhah Asy-Sya'biyah li Tahrir Palestin atau PLFP dan lain sebagainya, yang semuanya itu intinya tidak mengakui Israel. Nah, otoritas Palestina ini per kemarin ya, jadi kemarin melalui lisan Mahmud Abbas telah menyatakan bahwa dia memutus dan membatalkan seluruh perjanjian dengan Israel. Artinya apa? Artinya untuk pertanyaan tadi, 70 tahun sudah lebih bahkan okupasi dan penjajahan Israel atas tanah Palestina ini telah menemukan jalannya yang benar, yaitu jalan perlawanan, resistensi, mukawamah. Nggak ada jalan damai lagi, jalan negosiasi lagi. Negosiasi itu sudah mentok. Nah, dan itu artinya sebetulnya mengkonsolidasi pilihan strategis bangsa rakyat Palestina ke depan. Yaitu ke depan ini tidak ada lagi negosiasi, karena negosiasi itu dengan musuh itu tidak bisa. Musuh harus dilawan, dan perlawanannya itu harus sengit sedemikian sehingga musuh paham bahwa dia tidak bisa mempermainkan kita. Nah, selama ini kita lihat mereka yang ikut dalam skenario negosiasi dengan Israel seperti Mahmud Abbas dan sebelumnya Yasser Arafat justru dihinakan dan diperlakukan zalim dan dianiaya dan dilucuti dari seluruh kekuatan dan aparat dan infrastruktur dan segala-galanya. Itu yang terjadi. Makanya Mahmud Abbas, Abu Mazen menolak sekarang. Karena bayangkan, dia dihadapkan pada pilihan kehilangan seluruh Palestina, dan pilihan ini datangnya dari mana? Dari deal of the century. Kita kembali sedikit ke belakang. Dalam deal of the century atau yang oleh Amerika disebut vision for peace, ya, visi perdamaian. Dalam vision for peace yang dicanangkan dan dituangkan oleh Jared Kushner dan diajukan dan disetujui oleh Donald Trump ini, pertama, Yerusalem atau Al-Quds adalah ibu kota Israel. Ini pertama. Ini tidak bisa diterima oleh siapapun orang yang mengenal Palestina. Karena kalau tidak ada Yerusalem, tidak ada identitas Palestina, itu jadi tidak ada. Kalau dalam istilah mantik itu Yerusalem atau Al-Quds itu adalah al-fasl. Ya, kalau tidak ada jauharnya, tidak ada substansinya Palestina itu. Palestina itu kehilangan substansi. Jadi apa dong Palestina itu? Masa dia hanya aksiden-aksiden? Karena tanpa Yerusalem, tanpa Al-Quds, tidak ada Palestina. Nggak ada siapa, apa. Nah, ini diambil, diberikan kepada Israel. Berarti ruhnya Palestina mau diambil. Ini satu. Kedua, dalam visi perdamaian Donald Trump ini, seluruh hak pengungsi untuk pulang kampung, pulang ke tanah airnya sendiri, itu tidak ada. Bayangkan Anda. Jadi bagaimana orang kemudian sekarang bisa menerima itu? Nah, yang terakhir adalah tanah Palestina itu akan menjadi seperti kantong-kantong. Jadi ada kantong Gaza, ada kantong tepi barat. Bayangkan sebuah negara tapi dipisah oleh tembok-tembok, ya, dan tidak bisa berhubungan antara yang di Gaza dengan yang di tepi barat. Ini kan seperti negara tercabik-cabik. Dan itulah mengapa kemudian Mahmud Abbas tidak bisa menerima itu dan per hari ini, per kemarin menyatakan membatalkan seluruh perjanjian. Dan berarti opsi satu-satunya yang sekarang ada di depan mata bangsa dan rakyat Palestina adalah opsi perlawanan, opsi mukawamah, opsi resistensi. Itu. Terima kasih Ustadz. Kesimpulannya bahwa tidak ada jalan lain untuk menentang segala apa yang telah dilakukan oleh rezim Israel, melainkan perlawanan. Lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Ada pertanyaan yang mengatakan seperti ini.
Apakah pada hari Al-Quds kita selayaknya harus terus mengevaluasi strategi perjuangan? Apakah cara-cara lama seperti berdemo, teriak, long march, dan membakar bendera Amerika dan Israel memberikan dampak yang signifikan bagi perjuangan Islam secara global? Apabila tidak dan ternyata memang tidak cukup signifikan, apakah kita harus mengadakan perubahan radikal dalam perjuangan kita? Begitu sih. Ya, saya kira untuk mengevaluasi apakah perjuangan ini telah menghasilkan atau tidak, kita harus melihat secara komprehensif ya. Dan itu yang pertama secara komprehensif. Yang kedua, yang namanya hasil dari perjuangan itu bukan langsung bisa kita dapatkan dalam satu generasi atau dalam 30 tahun, 40 tahun, tidak. Bahkan lebih jauh dalam falsafah pergerakan, kita punya dasar ya atau prinsip yang mengatakan bahwa cara itu mendefinisikan tujuan dan tujuan mendefinisikan cara. Jadi kalau kita misalnya katakan bahwa dengan cara-cara seperti ini, ya, dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan, menyuarakan apa yang hak, apa yang benar, dan menyuarakan penolakan dan kutukan kepada penindas ini, tidak menghasilkan hilangnya para penindas, itu bukan berarti harus caranya yang diubah. Bukan caranya terus kita radikalisasi, karena cara kalau kita meradikalisasi cara kan tujuan kita apa? Biar segera tercapai hasil-hasilnya. Padahal tidak harus begitu. Justru hasil dari perjuangan kita adalah menyuarakannya itu. Turun demo, menyatakan siapa yang hak, siapa yang batil, siapa yang menindas, siapa yang penindas, itulah tujuannya. Dan itu diadopsi oleh para nabi dari sejak sebelum kita. Para nabi itu menyuarakan wa ma alaina illal balagh. Kita menyuarakan saja. Perkara yang kita teriaki ini berubah atau tidak berubah, apakah mereka masih tetap eksis atau tidak eksis, itu bukan urusan kita dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita sebagai manusia. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sistem global dan kosmik ini. Itu bukan tugas kita. Jadi saya kira tidak bisa mengubah cara yang sudah pakem dan sudah bagian dari agama ini dan sudah menjadi ijtihad para ulama yang agung, yang hebat seperti Imam Khomeini dan sebagainya, karena tidak melihat hasil. Tidak. Hasilnya adalah ya kita buktinya turun ke jalan. Ini di satu sisi. Di sisi lain, seperti yang sudah saya ungkapkan di depan, bahwa dari tahun ke tahun kita menyaksikan partisipasi global untuk mengikuti Yaumul Quds ini semakin semarak. Seluruh dunia ada Yaumul Quds. Bahkan di Indonesia, saya kebetulan tahun 1999 itu bagian dari sedikit orang yang turun ke jalan. Saya masih ingat dengan beberapa orang dan kebetulan orangnya sebagian besar masih hidup. Itu turun ke jalan, saya ingat, tapi tidak usah saya sebutkan. Nah, turun ke jalan saya ingat masih 8 atau 9 orang, 10 orang maksimal. Jadi kita itu ketika itu masih memegang spanduk di depan kedutaan Amerika itu, isinya ya spanduk itu menutupi seluruh orang yang ada. Saking sedikitnya yang turun ketika itu. Tapi sekarang Anda bisa lihat, dan ini sekarang bukan hanya di Jakarta, ada di berbagai tempat lain ya. Di Jawa Timur juga kita tahu, Jawa Timur termasuk yang paling awal. Di Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan, di Makassar, di Sulawesi, di mana-mana sekarang ini demo untuk Indonesia. Begitu juga untuk dunia, di mana-mana di seluruh dunia ada demo Al-Quds. Bahkan Yaumul Quds ini juga diadakan di Al-Quds sendiri, di dalam tanah pendudukan itu sendiri. Dan itu artinya apa? Tidak ada yang bisa mencegah suara ini. Ini luar biasa, ini mabruk, suatu langkah yang diberkahi dari Imam Khomeini, dan semua langkah Imam Khomeini itu diberkahi pasti itu. Saya kira begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi kesimpulannya apa yang kita usahakan itu sudah mencapai pada hasilnya, begitu Ustadz ya. Betul ya. Usaha itu sendiri adalah hasilnya. Ya. Hasil ya. Betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, yaitu sudah 72 tahun berlalu setelah bangsa Palestina terusir dari tanah sendiri. Pencetusan Hari Al-Quds dari pemimpin revolusi Islam juga telah berlalu beberapa dekade. Jika bisa diulas secara mendasar, apakah Al-Quds dapat dikatakan berhasil? Apa saja pencapaian-pencapaiannya? Ya, ini sama seperti pertanyaan sebelumnya, kurang lebih dengan redaksi yang agak berbeda. Jadi menurut saya hasilnya adalah semakin banyak orang yang ikut cara ini, semakin banyak orang yang tahu, yang sadar, semakin banyak yang tahu, sadar, dan mau berpartisipasi, itu artinya hasil.
bahwa kezaliman itu ada di muka bumi dan akan mungkin selalu ada dan akan terus ada, itu memang bagian dari ujian, ibtila. Dan tidak bisa kita bilang, ya Allah, hilangkan kezaliman dari muka bumi, terus kemudian besok Allah hilangkan semua. Kalau Allah hilangkan, terus apa ujian kita di muka bumi ini? Jangan-jangan nanti bumi ini jadi surga. Dan itu bukan, itu kan inqilab kalau istilahnya, kalau dalam ilmu kalam. Dan artinya kita nggak mau bahas terlalu jauh ke istilah kalam dan lain sebagainya. Itu kan artinya sesuatu yang tidak perlu kita. Urusan kita bukan itu. Urusan kita adalah melawan kezaliman dan menyuarakan ketertindasan dan membela yang tertindas. Loh, apakah kemudian yang tertindas ini kemudian bangkit dan menang? Itu bukan urusan kita. Bahkan bukan urusan kita apakah yang tertindas yang kita bela ini berterima kasih. Itu bukan urusan kita juga. Dan di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan. Ini Hamas sudah dibantu oleh Hizbullah dari sejak awal, tapi ternyata dalam kasus Suriah dia mengkhianati. Bukan urusannya Hizbullah dan bukan urusannya siapa-siapa yang membantu Hamas. Itu bukan urusannya kita. Bahwa kita membantu orang lemah bukan karena dia akan berterima kasih kepada kita. Kita membantu orang lemah karena kita ini manusia, satu. Kedua, karena itu perintah Allah dan kita pingin keridhaan Allah. Selesai. Apa hasilnya? Wallahu a'lam. Nabi Nuh aja 950 tahun berdakwah, hasilnya hatta anaknya sendiri, bahkan anaknya sendiri tidak mau dengar dia. Terus apakah itu berarti Nabi Nuh gagal? Naudzubillah. Tidak. Jadi bukan itu poinnya. Poinnya Yaumul Quds berhasil. Kenapa? Karena di situ turun manusia-manusia dari segala macam golongan dan dari latar belakang berbeda-beda di seluruh dunia untuk menyuarakan bahwa Israel dan Amerika zalim. Itu hasilnya. Dan ini langkah yang diberkahi dari seorang pemimpin yang diberkahi. Titik. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian ya cukup jelas ya, berhubung ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Oleh karena itu kita melanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu seandainya kejadian pendudukan seperti apa yang terjadi di Palestina ini terjadi di tempat lain luar Palestina, apakah reaksi kita akan sama? Reaksi kita akan harus sama, tapi ada perbedaan antara apa yang terjadi di Palestina dengan yang terjadi di tempat lain dimanapun. Reaksi kita sama karena apa? Dimanapun ada penindasan, kita punya kewajiban untuk melawan sang penindas dan menolong yang tertindas. Itu kewajiban dasar. Tapi berbeda dengan penindasan dan ketertindasan di tempat-tempat lain yang tidak memiliki signifikansi doktrinal dan akidah bagi kita, sebagaimana yang terjadi di Palestina, mungkin itu mengapa apa yang terjadi di Palestina ini, isu Palestina ini tetap menjadi isu sentral kaum muslimin. Karena apa? Isu ini mempersatukan seluruh umat Islam di satu sisi, bahkan lebih jauh, seluruh penganut monoteisme di sisi lain, dan lebih jauh lagi seluruh penganut kemanusiaan di muka bumi ini. Nah, kita ini sebagai manusia harus punya isu sentral. Isu sentral inilah yang akan mengganggu elit yang dolim di dunia. Tapi kalau kita tidak punya isu sentral, semua orang berbicara di konteksnya masing-masing, di lokalitasnya masing-masing, nah ya sudah, mereka senang karena mereka akan mudah untuk mengontrol gerakan-gerakan kecil di seluruh dunia itu, apapun itu. Jadi ini kalau ilmu dagang sederhana. Anda punya modal besar, ya, modal besar itu artinya 1 miliar, itu akan lebih mudah berdagang daripada Anda punya modal 1 juta. Nah, bayangkan kalau kita misalnya bercekcok, jangan isu Palestina lah, kita berpindah aja isu Afghanistan. Jangan isu Afghanistan, nanti yang sana bilang isu Pakistan, isu yang tempat lain, ini isu. Ini memecah modal yang 1 miliar dibagi menjadi 100 orang, sehingga nilai modalnya aja sudah rendah. Oleh sebab itu Imam Khomeini itu mengajak seluruh umat Islam, ayo bersatu ngurusi Palestina supaya modal kita besar, suara kita satu, dan itu akan menggentarkan musuh ketimbang kita masing-masing punya isunya sendiri-sendiri. Isunya sendiri-sendiri artinya ya masing-masing orang akan semaunya sendiri, dan itu gerakan itu sekarang itu di Iran pun ada. Yang mengatakan bahwa Gaza urusan orang Gaza, Iran urusan orang Iran. Dan Syahid Qasim Sulaimani itu membantah ide itu atau gagasan bodoh itu dengan mengatakan bahwa yang dibacakan puisinya itu kan dia bilang bahwa, ini saya bacakan aja puisinya, tadi juga sudah saya bacakan dalam bedah buku. Saat kau gunung dan hujan,
saat kau gunung, katanya Syahid Qasim Sulaimani, hujan dan banjir apa bedanya? Saat kau cemara, angin dan badai apa bedanya? Semua tapal batas itu tapal batas negara itu adalah miliknya tanah, urusan di tanah. Sementara kau, seorang syahid, adalah milik langit. Maka itu langit Suriah dan langit Iran, apa bedanya? Langit Suriah dan langit Palestina, apa bedanya? Ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita berpikir dalam konteks kemanusiaan, kita hilangkan ego-ego lokal, kita akan tahu mana sih yang paling simbol yang paling tinggi dari penindasan. Simbol yang paling utama dari penindasan. Siapa simbolnya? Kalau istilah Al-Quran itu waqatilu a'immatal kufr. Siapa a'immatal kufrnya? Memang banyak. Orang kafir, orang dolim di mana-mana. Bahkan mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita dolim semua. Orang di mana-mana dolim. Tapi simbolnya ada. Seperti Nabi Ibrahim. Kan kabiruhum. Kan Nabi Ibrahim akhirnya menggantungkan kapak itu ke yang paling besar. Karena simbolnya itu. Jadi saya kira itu yang perlu kita cari dalam berjuang. Jadi mesti ada fokus, mesti ada kompas. Kalau enggak, ya semua orang akan punya ceritanya sendiri-sendiri, punya keluhannya sendiri-sendiri. Bahkan setiap orang akan ngomong, saya didolimi sama ini, punya utang nggak bayar. Waduh, itu ceritanya terlalu rumit. Hidup. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi intinya apa yang dialami Palestina adalah perjuangan kita melawan Palestina adalah sebuah sentral. Sentral, betul ya. Ya, yang harus kita perjuangkan supaya akan memberikan dampak perjuangan kepada penindasan yang ada di luar Palestina. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana antum menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa tak perlu jauh-jauh ke Palestina, masalah-masalah dalam negeri saja sudah banyak yang perlu diperjuangkan. Al-Quds hanya kita melihat yang jauh tapi lupa dengan yang dekat. Ini sama tadi ya jawaban saya. Nah, simbolisasi perjuangan itu penting ya. Kalau kita itu bicara yang dekat-dekat, yang dekat-dekat itu lebih banyak mencerai-beraikan kita ketimbang mempersatukan kita. Nanti semua orang itu kan idenya sebenarnya ini kalau mau boleh saya mengeksplorasi sedikit ide-ide seperti ini ya. Boleh ya? Jadi sama saja seperti kenapa politeisme itu muncul dalam sejarah. Kenapa syirik itu muncul dalam sejarah. Kalau kita ingat sejarah, artinya sejarah Arab. Ya. Karena di Arab itu ada di Ka'bah ketika itu, di Ka'bah sebelum Islam, itu ada 360 patung. 360 patung menyimbolkan apa? Menyimbolkan setiap suku. Jadi setiap suku punya patungnya sendiri-sendiri. Anda bisa bayangkan setiap suku punya patungnya sendiri-sendiri. Itu artinya apa? Artinya tercerai-berai bahkan dalam soal ketuhanannya. Nah, datang tauhid bilang, satu Tuhan, wa ilahukum ilahun wahid. Satu aja sudah. Sembah itu satu. Satu itu sembahan sudah. Perkara mau bagaimana nanti urusan nanti. Tapi harus ada yang mempersatukan kalian. Nah, itulah mengapa Islam itu mengajak apa? Ta'alau ila kalimatin sawa. Ini kan ajakan kepada yang berbeda, bukan ajakan kepada internal. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kepada yang berbeda-beda. Marilah kita punya satu kalimat yang sama. Palestina sekarang diukur dari segi apapun, tadi sudah saya sebutkan di awal, ya nanti mungkin bisa merujuk kepada YouTube-nya atau apa. Saya sudah katakan di awal bahwa dirujuk dari dimensi keagamaan, dirujuk dari dimensi historis, transhistoris, dari dimensi kemanusiaan, dari dimensi moral, dari dimensi konstitusional, Palestina memiliki signifikansi dan simbol yang paling sentral, kuat dibandingkan dengan simbol ketertindasan lainnya. Oleh sebab itu, fokus di sini. Yang lain-lain, lupakan. Ada orang yang mengajak, ya kita perangi dulu Saudi, ada yang mengajak perangi dulu Kuwait, perangi dulu Emirat, ada perangi, udahlah, nggak ada yang lebih fokus saja sudah. Sudah karena ini sudah, jangan patung-patung baru dibuat lah. Kira-kira begitu. Nanti ujung-ujungnya kita akan tercerai-berai juga, gitu. Saya kira begitu. Santum Ustaz, terima kasih. Ya. Rupanya masih ada juga pertanyaan jika antum berkenan untuk menjawabnya. Gak apa-apa Ustaz ya. Insya Allah masih ada waktu kita sekitar sampai jam berapa? Ya. Ke 20 menit ke depan insya Allah Ustaz. Oke, ya, siap. Pertanyaan selanjutnya, pada awal tahun 2020 yang lalu, dunia kehilangan salah satu orang terdepan dalam membela mustad'afin dan melawan kezaliman, yaitu Jenderal Qasim Sulaimani. Apa
dampak kesyahidan Qasim Sulaimani dalam resistensi melawan Israel. Apa dampak positif atau negatif kesyahidan beliau? Gitu. Oke, positif dan super positif. Tidak ada darah syahid yang tertumpah sia-sia. Sama sekali tidak mungkin itu. Pertama, kita tahu ada isu yang digencarkan sejak kasus Suriah oleh sekelompok media pro-Zionis, ya, saya sudah terpaksa saja menyebut seperti itu, yang menyatakan bahwa Amerika dan Iran itu, Amerika, Israel, dan Iran itu bersandiwara saja. Sebetulnya mereka itu hanya ingin mengacak-ngacak umat Islam, ingin membodohi umat Islam. Mereka bersandiwara. Datanglah Syahid Qasim Sulaimani memecahkan imajinasi liar dan fantasi bodoh dan lelucon sama sekali tidak lucu ini dan memperlihatkan kepada dunia Trump sebagai presiden yang penuh dengan kebodohan dan kebinalannya itu membunuh jenderal ini, yang jenderal ini diakui oleh semua kalangan sebagai pendukung utama gerakan perlawanan Palestina dan juga penumpas ISIS. Pahlawan penumpas ISIS. Dibunuh secara keji dan melanggar berbagai undang-undang internasional maupun nasional Irak. Ini artinya apa? Hujjah balighah. Hujjah yang memutus seluruh keraguan-raguan dan memecahkan segala macam syubhat bahwa Iran main mata dengan Israel. Nah ini loh, jenderalnya dibunuh. Kemudian setelah itu apa? Menambah lagi itmamul hujjah istilahnya itu, Iran membalas ya pembunuhan keji itu dengan menghantam pangkalan militer Amerika di Ainul Asad. Artinya apa? Artinya Iran mengatakan bahwa ya kita musuhan dan serius. Ini loh bom saya, ini loh rudal saya menampar Anda, katanya Rahbar, menampar Anda punya pangkalan militer, dan dalam catatan saya tidak pernah ada negara bukan organisasi ya, bukan organisasi teroris seperti Al-Qaeda atau ISIS atau apa, yang memukul pangkalan militer Amerika secara terang-terangan dan menyatakan, artinya sebelum memukul, Iran menyatakan saya akan pukul ya, dalam jam ini dan detik ini, wilayah ini yang saya pukul. Artinya siap-siaplah. Ternyata persiapannya juga tidak bisa menangkal rudal Iran. Itu artinya apa? Artinya dari semua ini kita jadi tahu persis tanpa keraguan-raguan lagi bahwa Amerika adalah garda terdepan, front terdepan dalam mukawamah. Cerita-cerita hayalan sebagian orang itu punah, sudah menguap sekarang. Nah, mereka semua harus makan hayalannya itu dan nggak tahu bagaimana caranya mereka memuntahkannya lagi atau apa. Ludahnya harus ditelan sendiri, yaitu mungkin perlu semangkok ludah untuk meminum itu semua. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah syahadah dari Syahid Qasim Sulaimani ini justru istilahnya damjudam, ya, mencampurkan darah dari para pejuang Iran dengan pejuang Irak, dengan pejuang Suriah, dengan pejuang Palestina dan pejuang Lebanon. Jadi bercampur darahnya itu. Karena ada isu yang juga sangat sensitif yang dihembuskan bahwa Persia, Ajam beda dengan Arab. Ini kalau mereka yang mengamati media Timur Tengah tahu persis bahwa isu ini lebih mengerikan daripada isu sektarian. Karena orang itu kan kadang-kadang mengira bahwa isu sektarian itu paling sensitif. Kalau saya enggak, isu etnik itu sensitif. Lebih sensitif bahkan. Karena etnik itu kadang-kadang lebih, asobiahnya, fanatismenya lebih tinggi. Dengan dia syahid di tanah Irak, seorang Qasim Sulaimani yang warga negara Iran, artinya darah warga negara Iran bercampur. Apalagi syahidnya bersama dengan Abu Mahdi Al-Muhandis yang merupakan pahlawan Irak. Jadi selesai sudah cerita mau mengacak-ngacak lagi unsur-unsur atau sentimen-sentimen etnisitas atau rasis itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sentimen-sentimen sektarian juga terbantahkan. Karena Syahid Qasim Sulaimani seperti yang kita lihat dalam seremoni penguburannya telah diakui oleh Ismail Haniyah dan juga oleh para pejuang Palestina yang Sunni, yang mayoritasnya adalah Sunni, bahwa dia adalah Syahidul Quds, syahid di jalan Al-Quds. Selesai. Dengan demikian syahadahnya dia, syahadahnya orang ini justru menjadi stempel
untuk kemenangan yang akan datang menurut saya. Santung Ustaz, terima kasih. Masih ada waktu juga, alhamdulillah. Maka itu lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hukum secara taklif, ya, secara fikih maksudnya, mengenai Al-Quds yang harus sampai terjun ke jalan. Dan jika wajib, bagaimana hukum ketika seorang anak yang masih di bawah tanggungan ayahnya dan ayahnya tidak mengizinkan anaknya untuk turun ke jalan? Ini dari tinjauan fikih, Ustaz, bagaimana pendapat Saya mengenai tidak bisa jawab. long march? Ya, urusan fikih saya tidak bisa jawab, tapi yang jelas urusan kemanusiaan itu dalam syariat itu posisinya lebih tinggi daripada fikih, ya. Jadi kalau misalnya gini, contoh aja, kita tahulah ini. Misalnya ada orang tenggelam, Anda belum sholat, waktu sholat sudah habis, sementara ini orang mau tenggelam, mau meninggal karena apa namanya tenggelam, apa yang harus Anda lakukan? Bantu orang yang tenggelam, selesai. Wassalam. Sholat bisa ditunda, sholat ada bisa qadha, bisa macam-macam, tapi nyawa orang selamatkan dulu. Kita sekarang menghadapi kenyataan bahwa kezaliman dan orang zalim ini dia harus kita gebuk. Kalau tidak bisa kita gebuk pakai tangan kita, minimal pakai mulut kita. Itu pun kita tidak mau. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita menunaikan, jadi bicara fikih, makamnya di bawah itu. Jadi menurut saya tidak perlu bicara fikih ketika ada orang yang dizalimi seperti ini. Gitu. Itu nanti Berarti, mungkin ustadz-ustadz di HPI bisa menjelaskan hukum awali, hukum sanawi, ahli-ahlinya. Nah, karena bukan ahlinya, ya. terima kasih, Ustaz. Masih tersisa juga, alhamdulillah. Lanjut, ini di kolom chat kami menemukan berbagai pertanyaan. Insya Allah akan saya bacakan. Ini ternyata banyak, saya baru lihat ini pertanyaannya banyak sekali ya. Apa perlu dibacakan, Ustaz? Saya bacakan. Ya, dibacakannya minimal biar penanyanya paham bahwa ini sudah direspon ya. Ya, siap. Bacakan aja, nanti antum cari mana yang mau dijawab sebelum akhir. Ya. Pertanyaan itu saya bacakan. Ustadz, saat ini adalah kesempatan bagi perjuangan pembebasan Palestina dari penjajahan karena bersatunya dalam penolakan semua faksi Palestina dan seluruh muslimin kecuali rezim-rezim yang jadi anti-Zionis. Bagaimana usulan dan tuntutan bagi referendum bagi seluruh rakyat Palestina dapat dilakukan? Apakah lagi-lagi mesti izin dan koordinir PBB yang PBB dalam genggaman Zionis? Ataukah referendum dapat tanpa persetujuan PBB, cukup dengan kehendak rakyat Palestina? Setahu saya referendum itu hak, ya, self determination itu hak setiap bangsa. Itu bukan hak yang diberikan. Jadi hak asasi rakyat itu bukan hak yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan. Hak itu ada, melekat pada bangsa itu. Nah, saya kira itu dalam waktu dekat ya, ketika apa yang sebagai PLO dan otoritas Palestina itu sudah menyatakan tidak mau lagi berhubungan dengan Israel. Israel itu sudah kehilangan partner, kehilangan katakanlah lawan bicara, dan itu artinya dia akan berhadapan dengan keseluruhan bangsa Palestina. Dan momen ini menurut saya momen yang luar biasa penting, strategis bagi perjuangan bangsa Palestina. Menurut saya begitu. Jadi akan ada dampak-dampak praktis dalam waktu dekat. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selain menyuarakan perlawanan, apakah boikot produk Zionis merupakan kewajiban kita sebagai para pembela Palestina? Selain itu, apakah sangat berdampak bagi mereka? Karena dalam demo yang saya pribadi kurang menyaksikan dalam menyuarakan boikot untuk Israel dan kawan-kawan. Mengenai boikot, Ustaz, bagaimana? Ya, boikot itu justru taklif kita. Ya, kalau menurut saya boikot itu suatu hal yang wajib kita lakukan, minimal bahkan kita lakukan. Dan anehnya sebetulnya yang lebih aktif melakukan ini justru masyarakat Eropa ya. BBS itu salah satu gerakan boikot produk Israel, itu adalah salah satu gerakan yang betul-betul mengancam eksistensi produk-produk Israel di pasaran Eropa dan Amerika, tapi terutama Eropa. Dan kita lihat misalnya gerakan-gerakan sporadis dari masyarakat dan warga di berbagai negara di Eropa itu jelas. Artinya mereka memboikot dan menempeli bahwa ini produk Israel. Bahkan saya dengar misalnya di antara yang ada supermarket yang dianggap sebagai pemiliknya itu warga negara Israel, itu mereka buang sampah di situ, buang kotoran di situ dan sebagainya. Protes itu berjalan. Nah, entah mengapa di Indonesia justru kelihatannya agak adem ayem urusan ini.
Dan saya seperti pernah saya sampaikan juga di waktu diskusi tentang Nakbah ya, misalnya produk-produk korma dan lain sebagainya yang dari Israel itu ditulisi dari Palestina itu ada di Indonesia. Saya tahu sendiri dan saya pernah potret itu, foto itu ada di mall-mall itu dijual. Ini sebetulnya aib gitu ya. Aib karena apa? Karena bagaimana ini bisa terjadi gitu. Kita ini kan bangsa terhormat, kita punya tanggung jawab konstitusional. Tapi ini terjadi di depan mata kita dan kita bisa lihat ya, korma Majol, korma California, namanya korma dari Palestina, tapi itu nggak mungkin dari Palestina karena Palestina itu nggak ada. Jadi jangan hayal Palestina itu ada, nggak ada. Pertanian Palestina, produk Palestina itu nggak ada semua. Itu semua dari Israel. Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya, mengenai apa peran Arab Saudi terhadap penindas penderitaan yang dialami Palestina ini? Menurut Peran Arab Saudi maksudnya? Iya. peran menindas itu peran apa? Ya, apa yang apa ya? Apa yang dilakukan Saudi terhadap saudaranya yang sedang ditindas ini, yang saudara satu ras seperti ini? Apa ya, kelakuan mereka? Apakah iya, perannya sejauh ini ya memperkuat penindasan supaya makin kukuh dan makin kuat dan makin konsisten. Sepertinya itu yang kita lihat karena dia Saudi minimal dalam periode Muhammad bin Salman dan Salman ini, Raja Salman dan putra mahkotanya, kita lihat justru bergandengan tangan dengan Trump yang melakukan penindasan terhadap Palestina yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, yang terutama dengan apa yang disebut sebagai vision for peace itu ya, yang kemudian kita terjemahkan atau diterjemahkan sebagai Safqatul Qarn atau Deal of the Century. Kita lihat bahwa seluruh hak Palestina itu sudah dilucuti dan Palestina, eksistensi dan substansi Palestina juga dihilangkan. Jadi identitas Palestina itu ditiadakan dengan memindahkan ibu kota dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu berarti di mata Donald Trump, Palestina itu tidak ada bagian dari masa lalu. Dan menarik, saya kebetulan pernah baca sendiri ketika Palestina mau menggugat Israel dan kejahatan dan para penjahat perang Israel ke Mahkamah Internasional, itu Trump bilang itu fake Palestinian state. Jadi dia bilang bahwa negara Palestina itu negara palsu. Ini artinya ya buat dia enggak ada itu Palestina itu. Jadi saya kira, nah dengan Saudi bergandengan tangan yang begitu erat dengan pembunuh ini dan presiden yang keji dan bejat ini, ya berarti Saudi itu bukannya membela Palestina ya, tapi masih ada di barisan para penjajah Saudi sekarang misalnya. Barisan para penjajah, saya kira tidak itu artinya tidak perlu kita jelaskan karena sudah terlalu jelas. Itu kan tidak bisa itu ya, tahsilul hasil ya, tawdhihul badihiyat. Badihi tidak bisa dijelaskan lagi sudah. Iya betul. Ya alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas segala pertanyaan yang telah dijawab dan kita juga sudah mendekati akhir majelis ini. Karena itu terakhir kami meminta untuk memberikan closing statement untuk follow. Ya, nah, alhamdulillah kita yang telah lama mengadakan Yaumul Quds ini patut bergembira. Yang dulu kita sedikit jumlahnya, sekarang semakin banyak, dan yang dulu kita mungkin masih bingung bagaimana mensosialisasikan, bagaimana siapa yang akan berpartisipasi dan lain sebagainya, bisa dihitung jari orangnya sekarang, bisa bahkan webinar aja bisa sampai 100. Ini kan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi mereka yang mendukung Palestina, dan insya Allah Ta'ala tidak lama lagi kita akan melihat kemenangan besar, dan kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting, kita harus akui itu. Dan bahwa kita siap untuk melihat itu ya, menyongsong hari kemenangan itu di masa yang akan datang yang sangat dekat ini insyaallah taala. Demikian dari saya. Terima kasih, alhamdulillah. Kami juga terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Yayasan Kumail Palembang yang telah memfasilitasi acara ini. Alhamdulillah ini pertama kalinya dan cukup antusias ya para partisipasi dari para peserta. Alhamdulillah, insya Allah kita kedepannya kita juga akan mengadakan kegiatan kita seperti ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita membakar semangat kita untuk sama-sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Dan oleh karena itu kita sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزامه یا که طاعونه، یه قدس یا که ویروسه، واسه دنیایی که خوابه مثل تب عین کابوسه. یهودی نیست صهیونه، خوراکش ریختن خونه، واسش آتیش زدن عادت، واسش کشتن یه قانونه. اون خاکی که دزدیده میسازه کاخی از نفرت، تو اون کاخی که میسازه میلرزه عمری از وحشت. چه مادرها رو بی فرزند، چه مردایی که زندون کرد، چه دفترها رو جای مشق پر از نقاشی خون کرد. میگه صلحو به جاش غزه، اسیر تو قرنطینه. میگه آزادی و دیوار دور قدس میچینه. آی دنیا دنیا دنیا، بخون از فتح خیبر، داره سواری میاد با هیبتی چون حیدر. آی دنیا دنیا دنیا، خورشید ما تو راهه، با او کتاب موسی، با او مسیح همراه.